kita mulai lagi untuk lanjutan dari tadi. Kalau tadi masalah teorinya ya, teoritis tentang percabangan, juga menampilkan contoh dalam coding. Kalau sekarang kita praktekkan ya, dengan praktikum kita akan paham ya maksudnya. Kita mulai di ya, nanti kalau nggak sempat ya di apa namanya di screenshot aja atau di foto gitu ya. Kalau nggak sempat. Ini saya recording, nanti saya upload di channel saya ya. Ya untuk kebutuhan saya sendiri lah. Kalian minat ya nggak apa-apa. Kita coba untuk buat coding ini, klik kanan ya. Jadi bikin kelas, ingat semakin sering kita coba kita akan hafal. Coba kelas ya. Kelasnya namanya besar kecil gitu ya. Besar kecil. Ya. Kemudian finish. Ya. Ini ngikuti arahan yang kemarin mesti benar ya, nggak akan salah. Kemudian pembuatan kadang yang sering kelupaan ya, atau mungkin telat mengikuti, itu nama kelas jangan sampai ada spasi ya, jangan sampai ada spasi. Boleh pakai huruf besar, misalkan J-nya besar, D-nya besar ya, atau semua besar juga nggak apa-apa. Dan itu membedakan sebenarnya ya. Antara Java dasar tulisan ini sama Java dasar tulisan yang kombinasi huruf besar itu beda ya. Atau ini juga besar kecil dengan betul-betul tulis B-nya besar, K-nya besar atau semuanya besar itu akan beda. Ya. Kita akan membuat entrian apakah nilai tersebut besar atau kecil gitu ya. Contoh kita bikin integer, misalkan nilai sama dengan 10. Ya, langsung saya setting begini, boleh kita integer nilai titik koma, kemudian nilai sama dengan 10 titik koma, itu boleh. Ya. Kemudian kita pakai scanner untuk entry. Ya, scanner untuk entry yang scanner SC gitu ya misalkan, atau keyboard ada yang gitu ya, itu bebas saja. Dan ada new scanner gak kurung. Nah, ini sambil ngapalkan ya. Sistem in. Nah, ini kemudian titik koma. Biasanya ada tanda di sini. Nah, tanda ini langsung diklik ya. Tanda yang di lampu ini diklik, langsung klik, nanti akan muncul otomatis Java Scanner. Jadi langsung diimportkan atau dilinkkan, ngelink ini. Perintah ini nggak akan jalan kalau tidak dilinkkan ke kelas secara umum. Kemudian shout pakai tab. Kok nggak bisa? Karena salahnya di mana? Salahnya kita belum bikin PSVM ya. PSVM, nah ini harus dilalui dulu ini. Min-nya belum dibuat. Ya, nggak apa-apa, mesti ketemu itu. Ya, di pemrograman yang fleksibel seperti ini, ya mesti akan ketemu mana yang salah itu ya. Nah ini ya, di copy situ, kemudian pikir shout dan tab. Nah munculnya ini bilangan besar kecil, misalkan begitu ya, supaya rapi. Tekan apa? Alt Shift F. Nah, ditata ulang itu. Beautify. Nah, kalau di Visual Pro ada Beautify namanya. Kemudian di sini masukkan nilai gitu ya, pakai sort lagi.
masukkan bilangan. Masukkan bilangan. Ya. Nah, kita sudah ingat nggak pakai len. Ya, kenapa? Supaya tampil di samping. Nah, yang ini biarkan pakai len karena harus ganti baris kan memang. Ya. Enter, kemudian pakai variabelnya. Oh, kita bikin yang kedua. Boleh integer satu sendiri-sendiri boleh, atau kasih koma gini ya, koma, nah, nama variabel kedua ya. Kalau enggak ya per baris begini bisa. Nilai entry misalkan ya sama dengan nilai entry koma. Ya, di sini nilai entry sama dengan SC titik next, ingat next in ya, in. Nah ini jadi double klik sini, next in titik koma. Maksudnya bagaimana ya, tadi sudah kita jelaskan, masukkan bilangan kedip-kedip di sebelah titik 2 ini nanti ya. Nah kedip-kedip kita entry angka masuk ke variabel namanya nilai entry, kemudian juga sama. Terus kita bandingkan. Nah ini pakai if. Jika, nah ingat supaya ngetiknya terstruktur cukup ketik if kemudian pakai tab tab. Nah akan muncul seperti ini nanti pakai tab ya. Kita bandingkan. Jika nilai entry ya, nilai entry lebih besar, bentar. Nilai entry lebih besar nilai ya, yang kita ketikkan lebih besar nilai, maka jawabannya di sini south ya. Lebih besar dari 10 ya. Lebih besar atau sama dengan ya. Nah ini sekaligus kita pakai operator ini, operator yang kemarin kita pelajari, lebih besar atau sama dengan, ya, dan else. Nah di sini boleh pakai sort lagi, boleh di copy aja ya, copy paste, matikan sini. Nah ini salahnya di mana nanti, ini kan ada tanda salah itu, error ya, nggak apa-apa, teruskan. Ini lebih kecil dari 10. Nah, ya. Ini salahnya itu harus ada penutup ya. Ini kan harus ditutup, tutupnya begini. Nah, boleh sebelahnya else, boleh enggak ya. Misalnya else-nya di sini boleh ya, seperti ini. Kemudian bikin baru di sini else-nya. Ya. Jadi udah enggak ada error ya. Jadi setiap ini ada pembuka penutup, setelah else juga ada pembuka penutup. Kadang ada yang nulis seperti ini. Ya, seperti ini enggak apa-apa. Ya, else bukanya seperti itu. Nah, ya ini untuk mendeteksi apakah yang diketik tadi lebih besar 10 atau tidak gitu ya, maksudnya ini. Coba kita jalankan besar kecil ini, run. Yang nggak sempat di screenshot atau foto gitu ya, nanti dipraktekkan sendiri. Terus walaupun nggak ada perintah tugas, nggak ada perintah gitu, ketik aja, coba aja. Nah ini ya, masukkan bilangan dengan 15, enter. Nah, lebih besar atau sama dengan
dari 10 atau sama dengan 10, masalah nggak ada dari. Supaya bisa interaktif ininya tambah tadi ya, bilangan atau angka titik gini kan, ditambah plus, nah, kasih nilai entry-nya ini tadi kan yang kita entry kan, kasih ini nilai entry. Ingat huruf besar kecilnya harus sama persis, ini enggak ada huruf salah satu huruf besar gitu mungkin enggak sama, hasilnya enggak sama atau error nanti ya. Saya kasih begini supaya ini dikasih spasi, supaya aman dikasih spasi gitu ya, jadi supaya ada jarak ya. Coba kita praktekkan lagi, run file ya. Oh ini kok ada petunjuk kenapa, mungkin kurung apa, komanya kurang ya, bener ya, koma nilai entry angka udah bener. Apa ini kadang-kadang error ya. Oh ini muncul ya, muncul kita ketik 15 enter. Nah, angka 15 lebih besar atau sama dengan 10. Lucu juga ya kalimatnya. Ya nggak apa-apa, lebih besar atau sama dengan 10. Ya, tinggal ngoreksi yang ini ya. Itu nggak apa namanya, nggak prinsip, tapi yang logikanya sudah benar ya. Masalah tampilan kalimatnya silakan nanti dikoreksi. Nah, kalau nilainya kecil apakah ya juga ketemu? Kita coba 6 misalkan, enter. Nah, lebih kecil dari 10. Angka 6 lebih kecil dari 10. Nanti tambahin begini lagi. Itu caranya. Ini yang pertama, silakan di screenshot atau di foto, nggak apa-apa. Saya kasih contoh yang kedua. Untuk if, pakai if else juga ya. Pakai if saja Pak. Nah, ya bisa saja. Sekarang ganjil genap, mendeteksi ganjil dan genap. Ya. Ya, keterampilan untuk mendesain baru begini juga harus dilatih terus. Ya. Cara melatihnya begini. Coba tadi sudah saya punya contoh, sudah di screenshot. Maka kalian jangan buka screenshotnya dulu, langsung praktekkan. Oh ya Pak Edi tadi ngetik gini, coba aja. Error kamu diperingatkan nanti. Ya, coba aja. Kalau kebiasaan begitu, ya memang kayak orang belajar apa gitu ya, nabrak-nabrak terus, salah-salah terus. Tapi dari salah itu belajar nanti. Oh ya, agak ingat. Nanti diulangi lagi untuk kasus yang sama ya, 2, 3, 4, 5 kali. Wah, jos itu nanti. Ya, jadi kalau belajar pemrograman sering seperti itu, udah nanti nggak usah buka buku. Ya, nggak usah buka buku. Ganjil genap, saya ingin mempraktekkan bahwa program mendeteksi ganjil genap. Integer nilai ya. Nah, ingat tadi nggak ada BSVM-nya, error kan? Kita kasih dulu BSVM. Nah, harus ada begini. Ini dipindah. Ctrl X, Ctrl V, Alt F, Alt Shift F. Nah, tata begitu. Nah, kemudian sort ya. Sort. Nah, baru di sini nilai ganjil genap. Ya, nilai ganjil genap, kemudian ada yang kurang. Enggak apa-apa ya, terus saja. Program itu seni ya. Langsung ke atas lagi, ke bawah lagi, yang ngoreksi sepenaknya, seenaknya, semaunya. Ya, sistem out println nilai ganjil genap. Ini mau apa ini? Out lagi, sort lagi. Masukkan nilai.
Ini misalkan ya. Nah, ternyata kita belum bikin scanner tadi kan, belum definisikan scanner. Nah, sekaligus sering-sering begini apa nanti? SC sama dengan new scanner. Nah, jadi ini sistem ini ya, in kok ini in ya, jadi muncul lampu. Nah, lampunya diklik, kemudian di add, muncul ini, aman udah ya. Di sini baru, nah tadi akan terus di kanan ini dihilangkan lennya. Nah, tambah hafal 2 kali aja hafal ini ya. Kemudian apa tulis, nah di sini variabelnya nilai sama dengan sc titik, nah next in, sorry. Nah kadang nggak muncul ini, nggak muncul, kembali lagi gini, titik lagi ya, next ya. Kalau sudah ketemu next, innya sudah, langsung double klik sini. Nah segitu aman ya. Nah prinsip ganjil genap itu bagaimana coba ya. Ganjil genap itu adalah nilai ini akan kita bandingkan ya pakai if. Nah, jangan bandingkannya pakai pembagi apa namanya, pencari sisa itu ya. Contohnya ini if ya nilai, nah kemarin kita sudah belajar pakai tanda persen, sorry mana persen dulu, jadi nggak hafal. Nah, nilai persen ya, modulus ini maksudnya ya, nilai persen banding 2 begini ya, nilai persen bagi 2. Misalnya kita ngetik angka 10, apakah 10 bagi 2 habis apa sisa? Oh habis, berarti sisanya kan 0. Kalau 11 berarti habis tapi sisa 1 dari 10 ya. Kalau 15 habis sisa 1 juga dari 14. Genapnya kan 14 ya. Itu maksudnya. Nah, di sini sama dengan 0, sama dengan ini betul double begitu apa 1 ini ya, sama dengan 0. Jika ini sama dengan 0, maka nulisnya gini. Nah, ya. Tadi ingat if tadi ada itu, sudah short. Nah, ini tadi tulis gini, nilai plus nilai itu ini variabel yang ini, kemudian ada tambahnya sama dengan, nggak kasih begini ya, nggak sama dengan panah itu, tanda panah ya, genap ya. Jadi kalau ada bilangan di modulus 2 sisanya kan 0 ya, mesti genap dia ya. Kalau bilangan ganjil mesti sisa 1, itu maksudnya ya. Maka ini logiknya seperti ini sudah. Nah, kemudian else selain itu kan pakai titik koma ya, oke. Else, ingat tadi harus pakai tutup kurung dulu, baru else, baru buka lagi kurung begini, pakai short apa copy terserah, cepat mana. Copy aja ya, berarti ini ganjil gitu aja, nanti simple kan ya, ganjil. Oke, nggak ada error di sini. Oh apa ini kayak tadi itu ya, nggak masalah. Coba kita jalankan ganjil atau genap, run, kita tunggu. Kita tes nilai 1000, enter. Nah 1000 genap 1001 coba ya. Nanti kita bisa nggak seperti ini ya, ini kan kita ngulangi jalankan lagi, kita nanti bisa pilihan begini,
mau diulang lagi, ada peringatan ini, mau diulangi lagi, tekan huruf Y. Kalau tekan huruf Y berarti langsung kerjakan lagi. Apakah selesai? Nah, nanti kasih begitu ya. Nantilah kalau sudah memahami itu ya. Sekarang misalkan 1111. Wah, ini ganjil apa genap? Ganjil itu ya. Wah, ya, hasilnya ganjil. Ini berangkat dari simple, contoh-contoh yang paling sederhana untuk penerapan if. Fokus pahami ini ya, cara seperti ini harus sudah clear, jelas di pikiran. Kalau ini masih nggak jelas ya, maka ketemu coding lagi yang seperti ini sudah bingung nanti ya. Maka kejar, kalau nggak jelas ini kok nggak ngerti, tanyakan teman yang sudah jelas ya, diskusikan. Itu cara belajar yang paling efektif. Jangan diam ya, soal coding pokoknya copy paste, apalagi yang hobinya copy paste, wis nggak akan bisa ya. Kenapa? Ya karena ada urutan-urutan yang nggak dipahami nanti ya. Tapi kalian kalau belajar tadi dengan cara mengulang, nggak usah lihat screenshotnya itu, silakan dicoba. Nanti akan terbentur dengan error, terbentur dengan keliru dan macam-macam. Itu akan akan ada hasilnya nanti. Ya silakan untuk cara penyelesaian masalah ya, dari yang simpel ini harus sudah jelas paham ya. Mungkin sementara ini ada pertanyaan dulu tentang if. Biasanya kalau perhatian begitu ya, kalau saya ya mengikuti apapun itu buat anu aja. Kalau enggak ya cari-cari pertanyaan. Itu brainstorming namanya. Brainstorming itu menjadikan pikiran kita selalu aktif lah. Nah, kalau begini, Pak, saya pernah punya pengalaman kayak begini misalkan ya. Kalau nggak punya pertanyaan, atau dari tadi kan bisa, Pak, kalau saya ingin bikin program kayak begini gimana? Bisa menggunakan Bang, enggak, muncul aja. Ya nantilah, biasakan begitu. Ya, persiapkan untuk berikutnya, persiapkan pertanyaannya. Itu menunjukkan bahwa ada perkembangan di dalam pembelajaran kita ya. Mungkin tadi baca apa, praktek apa, kemudian bisa diterapkan di sini. Ada contoh yang semacam ini kok jadi apa namanya? Kok ada perbedaan misalkan ya, silakan ditanyakan. Teman-teman ini masuk ya. Oke, kalau nggak ada, saya kasih latihan satu aja, simple. Tapi perhatikan logikanya ya, logikanya. Jadi soalnya seperti ini. Ya, saya mau nulis di mana ya? Ini di screenshot saja dulu ya, screenshot saja dulu. Nanti untuk contoh pemakaian if atau di foto silakan. Nah, pemakaiannya begini. Saya pakai notepad aja ya. Kelihatan notepadnya? Halo? Tidak, Pak. Enggak ya. Belum, Pak. Oke, tak sharing dulu. Wah, kurang 10 menit. Saya ingin beli yang berbayar. Oke, ini jadi nanti input ada 3 inputan nilai ya. Input ada, buatkan program. Jadi perintahnya gini, buatkan program di
mana input ada 3 inputan nilai. Ya, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Ya. Ya. Kemudian cari nilai dari ketiganya mana yang terbesar. Ya. Jadi saya ngetik 2, 3, 4. Makanya yang muncul nanti jawabannya adalah 4. 10, 15, 5. Maka munculnya 15. Ya, jawabannya nanti printnya itu 15. Nah, gimana caranya? Ya, logikanya aja ya. Nanti bandingkan, misalnya nilai 1 lebih besar nilai 2. Ya, nanti ada if lagi. Nilai 1 lebih besar nilai 2 berarti ya nilai 1 yang dipakai. Nilai 1 lebih besar nilai 3, ya nilai 1. Tapi kan kemungkinannya ada. Nilai 1 itu ternyata lebih kecil dari nilai 3. Ya. Maka itulah problemnya. Silakan cari referensi di internet, banyak ini. Seperti ini. Membandingkan ini. Ya, masing-masing berusaha. Satu persoalan saja. Silakan diselesaikan untuk malam ini. Untuk latihan. Kita harus berlatih ya. Jadi tanpa latihan tidak mungkin bisa di pemrograman. Ya. Harus dikerjakan. Ada pertanyaan? Untuk nilainya itu bebas Pak, inputan nilainya. Oh iya, pokok aneh bulat ya, bilangan bulat aja. Nilainya oh iya Pak. Jangan 100, 1000 gitu ya nggak apa-apa. Loncat-loncat begitu nggak apa-apa. Tapi ketemunya kan harus iya. besar ya. Yang lain ada pertanyaan? Iya Pak. Oke ya. Misalkan bolehlah diskusi boleh, tapi jangan copy paste. Ini rek logikanya rek. Iki engko dianu iki. Nah, jabarkan kayak gitu temenmu bisa mendetailkan lewat program. Silakan begitu. Atau cari ya. Ya. Itu nanti paling akhir jam 21 ya. Cari referensi di internet atau kalau sudah punya angan-angan sendiri, oh ini dibandingkan ini, bandingkan ini. Ada kok. Saya ketemu persoalan ini juga di internet ya. Ya nanti dikreasi aja ya. Copy paste langsung juga bingung nanti. Oke, saya kira demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dan nanti dikumpulkan di slot di classroom slot di sana seperti biasa ya. Ada di RAR aja enak. Yang di RAR project-nya ya, project ini ya, seluruh program ikut ya nggak apa-apa ya. Kan kecil kan itu. RAR, kemudian ada nama misalkan program 3 input terus underscore nama masing-masing gitu ya. Nanti ada petunjuk di classroom ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.